Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah Lazada Paylater. Nah, banyak yang bertanya, Lazada Paylater ini sebenarnya aman nggak sih? Dan apakah Lazada Paylater ini legal atau enggak? Atau Lazada Paylater ini sebenarnya ilegal? Mungkin ini terjadi karena banyak juga yang mengecek di list atau mungkin daftar fintech di OJK bahwa Lazada Paylater nggak ada di sana. Artinya kalau misalnya nggak ada di daftar list fintech OJK yang legal, itu artinya adalah Lazada Paylater ilegal. Tapi nggak gitu ya teman-teman, karena banyak beberapa platform-platform seperti e-commerce atau aplikasi yang lain itu bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak lain untuk fitur Paylater atau pinjamannya. Ya, sama mungkin seperti kayak Shopee. Memang ada Shopee Paylater atau Shopee Pay Pinjam, tapi itu kan juga PT yang lain ya, bukan PT yang sama dengan aplikasi Shopee e-commerce-nya. Jadi ini memang benar-benar PT, memang benar-benar beda PT, beda perusahaan, tapi satu grup. Nah, sedangkan Lazada Paylater itu juga melakukan hal yang sama, cuman bedanya mereka bekerja sama dengan beberapa perusahaan, tapi bukan satu grup. Nah, kalau Lazada Paylater, kalau dulu itu banyak dikenal dengan kerjasamanya bersama Akulaku. Kalian pasti sudah tahu lah ya, Akulaku itu legal atau bukan. Tapi ketika kalian mengajukan pinjaman akhir-akhir ini, itu Lazada Paylater ada yang dari Akulaku, ada juga yang dari Atome. Tapi saya rasa kebanyakan malah justru banyak dari Atome ya. Atome itu legal ya teman-teman. Atome itu satu grup dengan Kredit Pintar. Jadi perusahaan yang menaungi mereka ini tentu saja pinjol legal, dan ini pinjol yang sudah resmi terdaftar di OJK. Kalau nggak bakal berani sih Lazada untuk menggunakan aplikasi pihak ketiga yang tanpa atau belum mengantongi izin dari OJK. Nah, kalau kita bilang aman apa enggak? Jawabannya aman. Tapi aman ini dalam tanda kutip dalam rangka apa nih? Aman digalbay atau aman tidak dibayar atau aman dari penyebaran data atau pencurian data? Nah, itu beda lagi. Kalau masalah pencurian data, penyebaran data, atau mungkin ya bunganya yang nggak karu-karuan, itu masih aman karena mereka masih legal. Mereka mengikuti segala aturan-aturan dari OJK. Namun kalau kalian berpikir bahwa aman di Galbay, ada dua hal sih teman-teman di sini. Untuk di Atome ya, menurut kalian kalau tolak ukur kalian aman ini didatengin DC apa enggak? Nah, Atome masih belum ya. Atome masih belum begitu banyak DC-nya. Sedangkan Akulaku sudah pasti banyak dan sudah pasti didatengin. Tapi yang namanya ini kerjasama biasanya jauh lebih lambat didatenginnya dibandingkan dengan langsung menggunakan Akulakunya. Nah, soal slik OJK, kalau bilang aman dan enggak, jawabannya enggak aman ya teman-teman, karena masuk ke slik OJK. Tapi kalau kalian ketika kalian memang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Lazada Paylater seperti ini, tentunya ini kalian akan menghadapi resiko-resiko seperti pinjol legal lainnya, yang mana tidak ada resiko terberat apapun, hanya slik OJK yang paling menyusahkan dan paling terberat. Selebihnya nggak ada teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut jika teman-teman galbay di Lazada Paylater. Soal bunga, soal denda dan lain sebagainya itu sudah ada yang ngatur, karena itu berdasarkan ya pihak ketiga masing-masing lah ya. Jadi mau dari segi Akulaku atau Atome, semuanya mempunyai kebijakan-kebijakan yang mana cara-cara perhitungannya sudah banyak saya bahas di channel ini. Jadi saya tidak akan bahas lagi di channel ini karena nanti durasinya akan terlalu panjang dan saya yakin kalian juga tidak membutuhkan informasi tersebut. Nah, buat teman-teman lain yang mungkin sedang gagal bayar di Lazada Paylater, silakan deh teman-teman tulis di kolom komentar pengalaman teman-teman. Siapa tahu ini bisa bermanfaat bagi orang lain yang membaca komentar teman-teman suatu saat nanti. Siapa tahu ini bisa menjadi lahan amal jariah kalian, yang mana kalian membantu orang lain dengan tulisan komentar kalian yang mana sedikit meringankan beban kalian. Jadi kalau kalian pernah melewati kesusahan terjebak di pinjaman online atau Paylater Lazada Paylater ini, teman-teman bisa share apa saja yang teman-teman hadapi, apa saja yang teman-teman lakukan, sehingga teman-teman yang lain merasa lebih sedikit tenang. Karena apa? Karena saya yakin yang baru menemui atau mengalami hal seperti ini, pasti mereka akan panik dan ketakutan dan berpikir yang tidak-tidak teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.